Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Davina Zahra Renjani dari Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Di video kali ini, aku mau jelasin nih ke teman-teman terkait perkembangan fisik pada remaja, terutama pada aspek otak, kemudian seksualitas remaja, dan citra tubuh. Disimak sampai akhir ya teman-teman. Nah, teman-teman yang lagi nonton video ini pasti pernah dong ngalamin yang namanya jadi remaja, atau sekarang masih jadi remaja, atau akan jadi remaja. Nah, kira-kira apa sih perubahan yang kelihatan dari tubuh kita gitu? Pastinya ada banyak kan? Nah, aku mau jelasin nih lebih rinci di video ini. Yang pertama, aku mau bahas tentang perkembangan otak pada remaja, kemudian seksualitas remaja, dan yang ketiga, citra tubuh pada remaja. Langsung aja ke bahasan yang pertama tentang otak. Kira-kira otak bagian mana aja sih yang berkembang selama masa remaja itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Jadi, di masa remaja ini ada 3 bagian otak yang berkembang. Nah, ini nih gambar otak. Kira-kira bagian mana nih? Ayo coba, yang mana? Jadi teman-teman, aku kasih tau kalian, ada 3 bagian otak yang berkembang pada masa remaja. Yang pertama, corpus callosum, yang kedua amigdala, dan yang ketiga prefrontal cortex. Nah, tempatnya di sini nih. Corpus callosum itu ada di sini. Ada di dalam otak, dia posisinya ada di tengah. Kemudian kalau amigdala dia ada di bawahnya lagi. Dia sangat kecil. Terus kemudian kalau prefrontal cortex itu ada di depan kita. Ada di dahi kita. Nah, untuk gambar lebih jelasnya, ini dia. Jadi yang tengah-tengah itu adalah corpus callosum, kemudian yang bawah yang kecil itu namanya amigdala, dan yang depan itu namanya prefrontal cortex. Nah, nggak sampai situ aja teman-teman. Nih, aku mau jelasin satu-satu lebih rinci lagi. Yang pertama ada corpus callosum. Corpus callosum tuh apa sih? Jadi, corpus callosum ini adalah bagian otak yang berbentuk serabut saraf. Nah, dia posisinya ada di tengah tuh teman-teman. Terus, fungsinya apa sih? Jadi, fungsi corpus callosum adalah yang pertama, menghubungkan belahan otak kiri dan otak kanan. Yang kedua, mentransfer informasi sensori, visual, auditori, bahasa, emosi, perilaku, kognitif, dan memori. Tadi teman-teman udah dengar kan fungsi dan penjelasan dari corpus callosum ini apa? Nah, sama nih kalau misalnya dalam perkembangan remaja, corpus callosum ini fungsinya untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam menangkap informasi dari apa yang remaja itu lihat, apa yang remaja itu dengar, apa yang remaja itu rasakan, itu dapat dengan mudah ditangkap karena si corpus callosumnya ini udah matang gitu teman-teman. Dan juga pada masa remaja ini, biasanya remaja laki-laki ataupun remaja perempuan sudah memiliki pemikiran yang abstrak, tidak lagi seperti waktu masih kanak-kanak, dan sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang kompleks gitu. Nah, kalau misalnya corpus callosumnya ini terganggu, biasanya juga ada gangguan pada sistem sensorik dan juga motorik antara kedua tubuh kanan dan kiri gitu. Karena kan Nah, bagian otak yang kedua ini ada amigdala. Amigdala tuh apa sih? Amigdala adalah sekelompok sel yang berbentuk seperti almond dan terletak di dekat dasar otak. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Itu amigdala tuh sangat kecil sekali. Letaknya itu ada di dekat dasar dari otak. Nah, fungsinya tuh apa? Fungsi dari amigdala adalah mengolah ingatan dan menyimpan emosi yang berhubungan dengan rasa takut dan bahagia. Kemudian, fungsinya adalah untuk membentuk tingkah laku, emosi, dan memori. Nah, udah dengar kan tadi tentang penjelasan apa sih itu amigdala dan juga fungsinya tuh apa? Nah, kalau dalam proses perkembangan remaja, amigdala ini sama-sama mengolah emosi. Jadi makanya kenapa kalau anak remaja itu sering emosian, moodnya atau suasana hatinya tuh sering berubah-berubah, terus kayak gampang marah gitu. Nah, itu karena amigdalanya ini sudah berkembang lebih dulu, sudah matang lebih dulu dibandingkan prefrontal cortex. Jadi makanya ketika dia dihadapkan dengan informasi atau dihadapkan dengan suatu masalah, biasanya anak remaja tuh
bete duluan, kesel duluan gitu. Karena amigdalanya ini udah matang gitu. Jadi makanya dia selalu emosi gitu. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada prefrontal cortex nih teman-teman. Jadi prefrontal cortex adalah struktur otak yang terletak pada bagian terdepan dari otak itu sendiri. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Prefrontal cortex itu ada di depan. Seperti yang udah aku tunjukin di awal video, kalau kita megang dahi kita, disitulah posisi prefrontal cortex kita. Terus fungsinya tuh apa sih? Jadi fungsi prefrontal cortex adalah untuk berkonsentrasi, membuat keputusan, memecahkan masalah, dan mengontrol diri. Sesuai dengan fungsinya tadi, prefrontal cortex ini fungsinya untuk membuat remaja itu bisa mengambil keputusan, sudah mampu memilih mana yang harus diambil gitu. Kemudian sudah mampu memecahkan masalah karena udah berkembang dengan baik nih prefrontal cortex-nya gitu. Kan tadi kalau misalnya remaja ini udah yang namanya berpikir secara abstrak tuh teman-teman. Tapi walaupun remaja ini udah bisa mengambil keputusan sendiri, tapi tetap harus didampingi, harus dibimbing oleh orang tua gitu. Pokok selanjutnya akan kita bahas adalah seksualitas remaja. Sebelumnya tahu nggak sih seksualitas remaja itu apa? Jadi, seksualitas remaja adalah segala hal yang terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin. Jadi, segala hal seperti tingkah laku, atribut, peran, kepekaan, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi perkembangan seksualitas ini nggak cuma hanya pemuasan seksual aja nih, tapi juga mencakup pembentukan nilai, sikap, identitas, perasaan, kemudian interaksi, dan juga perilakunya gitu teman-teman. Nah, perkembangan seksualitas pada remaja ini ditandai dengan perubahan fisik dan juga emosi. Perubahan fisik dan emosi ini dipengaruhi oleh yang namanya hormon seksual. Perubahan fisik antara remaja laki-laki dan remaja perempuan tentu saja berbeda teman-teman. Pasti udah tahu kan ciri-ciri perubahan fisik pada remaja laki-laki dan perempuan itu apa aja? Kalau laki-laki biasanya tumbuh jakun, terus kemudian perubahan suara yang menjadi lebih berat, terus kemudian memiliki badan yang berotot, terus juga tumbuhnya rambut-rambut di tempat tertentu seperti di ketiak, di sekitar kemaluan, atau bahkan di wajah. Nah, biasanya laki-laki kayak gitu kan. Kalau perubahan fisik di remaja perempuan, kita nih sebagai perempuan, kita pastinya ngerasain dong apa aja sih perubahan fisik yang kita rasain nih. Kayak misalnya payudara membesar, terus kemudian pinggul melebar, dan juga tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu seperti di ketiak atau di sekitar kemaluan. Dan fun fact nih buat teman-teman, pasti kalian udah nyadar kalau misalnya perempuan itu mengalami pubertas lebih dulu dibandingkan laki-laki. Dan memang benar teman-teman, jadi pubertas perempuan itu lebih cepat 2 tahun dibandingkan laki-laki. Makanya nih, yang mengalami penambahan berat badan dan penambahan tinggi badan duluan itu adalah perempuan. Ketika perempuan itu sudah menstruasi, biasanya itu tuh cepet tinggi dan juga berat badannya juga nambah dibandingkan laki-laki gitu. Jadi nggak usah heran karena memang itu normal teman-teman. Nah selanjutnya nih biasanya remaja itu udah mulai tertarik sama anak-anak usianya secara seksual. Terus kemudian biasanya anak remaja ini udah mengalami yang namanya fantasi seksual. Terus juga di masa remaja ini dalam hal seksualitas remaja itu sudah mulai membutuhkan yang namanya privasi gitu. Jadi dia udah tahu yang namanya malu, udah nggak lagi di depan banyak orang tidak berbusana. Dia udah tahu gitu, udah malu, udah sadar sama perubahan dirinya gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah remaja mulai mengakses media internet karena rasa penasarannya nih. Karena dia penasaran, ingin tahu, jadinya dia mencari-cari hal yang ingin dia ketahui di internet secara bebas. Pokok selanjutnya adalah mengenai citra diri. Citra diri itu apa sih teman-teman?
Jadi, citra diri adalah gambaran mengenai diri individu seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan. Remaja memperhatikan tubuhnya dan membangun citra dirinya mengenai bagaimana tubuh mereka tampaknya. Jadi, maksudnya tuh gimana sih remaja itu membayangkan orang lain tuh akan menilai dirinya tuh seperti apa? Apakah dirinya menarik? Apakah dirinya sudah cantik? Apakah dirinya sudah tampil rapi? Jadi, individu tuh membayangkan gimana nih orang-orang menilai dia tuh seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian remaja perempuan ini seringkali menjadi lebih tidak puas dengan kondisi tubuhnya dibandingkan dengan remaja laki-laki yang justru merasa puas setelah memasuki masa pubertas. Kenapa? Karena laki-laki ini setelah masa pubertas, masa ototnya tuh lebih besar. Jadi kelihatan ya otot-ototnya gitu. Aku mau jelasin sedikit kenapa sih perempuan itu ngerasa nggak puas setelah mengalami perkembangan fisik ini, terutama habis pubertas. Jawabannya udah jelas banget, mungkin teman-teman udah tahu. Jadi kan seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau misalnya perempuan itu pubertas 2 tahun lebih dulu dibandingkan laki-laki. Nah, itu artinya yang mengalami perubahan fisik lebih dulu adalah perempuan. Misalnya penambahan berat badan dibandingkan laki-laki itu lebih cepat. Terus tiba-tiba jadi tinggi banget, itu ya perempuan dulu gitu dibandingkan laki-laki. Terus kemudian udah mulai muncul jerawat gitu. Nah, itu karena ya perempuan mengalami pubertas yang lebih dulu gitu, makanya ngerasa nggak puas gitu loh teman-teman. Nah, setelah mendengar penjelasan dari aku tadi tentang perkembangan fisik remaja, baik itu dari aspek perkembangan otaknya, perkembangan seksualitas remaja, terus kemudian citra tubuh. Nah, aku punya pesan nih buat para orang tua atau buat diri kita nanti sebagai orang tua. Aku punya pesan terkait dengan perkembangan fisik ini, gimana nanti peran kita sebagai orang tua gitu terhadap perkembangan anak kita nanti gitu. Yang pertama, kita bisa mengajak anak kita berdiskusi. Tadi kan korpus kalamusnya tadi udah berkembang dengan baik, udah menangkap informasi dengan baik gitu. Kita bisa mengajak anak kita berdiskusi. Kemudian prefrontal cortexnya juga udah matang, artinya kita bisa mengajak anak kita nanti untuk mengambil keputusan, untuk terlibat dalam keputusan yang akan kita ambil, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah menerima kondisi anak. Nah, yang tadi baik itu perempuan atau laki-laki mungkin pernah ngalamin yang namanya insecure gitu kan, selalu merasa kurang. Nah gitu, kita nanti sebagai orang tua atau orang tua sebaiknya adalah menerima apapun kondisi anak dan senantiasa mengingatkan anak untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Kita bisa kasih penjelasan kenapa dia begini, kenapa dia mengalami ini gitu. Kita ajak berdiskusi seperti itu. Nah, karena pada masa remaja ini anak udah mulai tertarik dengan seksualitas remaja ini udah mulai udah mulai tahu batasan, udah ngalamin yang namanya perubahan fisik juga. Nah, kita sebagai orang tua nanti sebaiknya bisa memberikan batasan atau larangan atau aturan kepada anak kita, mana aja nih yang boleh dilakuin, mana aja nih yang nggak boleh dilakuin. Gitu. Jadi kita harus jelas memberikan arahan dan bimbingan kepada anak kita nanti gitu. Nah, selanjutnya kan tadi udah bahas tentang seksualitas remaja. Kita udah lihat tadi penjelasannya gimana seorang remaja itu mulai tertarik, udah mulai yang namanya mengalami fantasi seksual gitu, terus udah mulai mimpi basah gitu. Nanti kita sebagai orang tua, kita harus memberitahu ke anak kita bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap kita gitu. Jadi kita bisa memberikan awareness, peringatan kalau pelecehan seksual itu gak cuma dengan sentuhan aja, bahkan tanpa sentuhan pun itu bisa dikatakan dengan pelecehan seksual. Kita bisa mengedukasi anak kita nanti mana yang sekiranya orang lain ini gak boleh ngelakuin ini ke diri kita gitu. Terus yang terakhir adalah mengajarkan bagaimana caranya menghindari situasi yang beresiko gitu. Jadi kalau misalnya anak udah dibekali dengan sesuatu yang menurut dia nggak boleh, terus ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, dia harusnya sudah tahu kalau itu tuh nggak boleh dilakuin sama orang lain dan dia nggak boleh ada dalam situasi ini, dan dia bisa menghindar gitu dari segala hal yang membuatnya ada dalam situasi yang bahaya tersebut gitu teman-teman.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!